Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Nah, kalau kita terawang nih soal kayak gini, ini soal fungsi kuadrat ya teman-teman. Nah, ya kita langsung ke soal nilai maksimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x tambah k tambah 5x tambah dalam kurung 1 kurang 2k adalah 5. Adalah 5. Nilai K positif yang memenuhi adalah, nah sekarang yang perlu digarisbawahi ini ya teman-teman, 5 dan nilai maksimum. Nah, oke. 5 ini adalah Y ya, bukan X. Bukan X. Nah, kalau di titik maksimum max atau minimum ya, minimum ini terdiri dari X dan Y di fungsi kuadrat ya, di fungsi kuadrat. Nah, X nya ini apa? Min B per 2A. Kemudian Y nya adalah min D per 4A. Oke. Nah, yang dimaksud dengan 5 ini adalah yang ini ya teman-teman. Nah, Y, titik Y ya. Oke. Nah, sekarang B ini apa, A ini apa, D ini apa, A ini apa. Oke. Sekarang kita lanjut ya, langsung ke D. Ini adalah diskriminan ya teman-teman. Diskriminan. Oke, diskriminan ya. Diskriminan mudah kok ya. Jadi diskriminan ini adalah rumusnya adalah B kuadrat kurang 4A kali C. Oke. B kuadrat kurang 4 kali C, 4AC ya. Oke. Nah, sekarang A nya ini yang mana teman-teman? Dari fungsi kuadrat ini adalah koefisien dari X. Jadi yang ini A ya, A. Kemudian ini B ya, koefisien dari X ya, X bukan X kuadrat ya, B. Nah, kemudian C itu apa? Ya ini konstanta ya, C. Oke. Jadi matematika itu mudah teman-teman. Oke. Jadi nggak usah ribet, nggak usah ngajak ribut ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa min D per 4A itu sama dengan 5 karena nilai maksimum ya. Jadi di sini kita tulis min D per 4A ya, itu sama dengan 5. Oke. Kita sederhanakan lagi, min D 5 kali 4 itu 20 ya, 20A. Oke. Nah, kita substitusi nih nilai A semua ke dalam bentuk persamaan ini ya, D ya. Jadi B kuadrat minus dalam kurung ya. Nah, B kuadrat itu yang mana teman-teman? B kuadrat berarti K tambah 5 ya, K tambah 5 dipangkatkan 2 ya, dikurang nih 4A kali C. A nya berapa? Ini min 2 ya, min 2 dikalikan dengan C yang ini ya, 1 kurang 2K. Nah, mudah kan teman-teman? Balas kurung ya, sama dengan 20 kali A, 20 dikali A. A nya berapa? Min 2 ya, min 2. Oke. Untuk mempermudah melanjutkan operasi ya, kita tewaskan dulu minnya ya, sorry, ini kita langsung tewaskan, tewas. Oke. Min di kiri dan min di kanan sudah tewas. Oke. Kita lanjut. Jadi K tambah 5 pangkat 2, jadi K kuadrat ditambah 2 kali K kali 5, jadi tambah 10K ya. Nah, sekarang tambah 5 kuadrat, tambah 5 kuadrat atau 25. Nah, sekarang min 4 kali min 2. Min 4 kali min 2 itu berapa teman-teman? Positif 8. 8 kali 1 jadi plus 8. Nah, sekarang 8 kali min 2 itu min 16 kali K ya, sama dengan 20 kali 2. Nah, min tadi sudah tewas ya, 20 kali 2 sama dengan 40 ya. Kita sederhanakan lagi. Sekarang K kuadrat kemudian 10K
dikurang 16K atau min 16K tambah 10 berapa tuh teman-teman? Jadi kurang 6K. Oke. Sekarang 25 tambah 8. 25 tambah 8 itu sama dengan 33 ya. Nah, sekarang positif 40 pindah ke kiri. Pindah ke kiri jadi min 40. Min 40 ditambah 33 berapa teman-teman? Itu sama dengan min 7. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita faktorkan ya. Kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan ini min 6, tapi kalau diperkalikan min 7. Jadi yaitu min 7 dan plus 1 ya. Nah, min 7 tambah 1 kan itu min 6 ya. Min 7 kali plus 1 itu min 7. Oke. Jadi di sini K ya. Sini K. Oke. Kita faktorkan sama dengan 0. Nah, jadi K yang pertama itu bernilai, nah ini teman-teman, K kurang 7 sama dengan 0. Minus 7 pindah ke kanan jadi positif ya. Positif 7 ya. Positif 7. Oke. Nah, sekarang K2, K tambah 1, nah sama dengan 0. Positif 1 pindah ke kanan jadi minus 1. Jadi minus 1. Minus 1 ya. Nah, sekarang jadi jawaban yang benar adalah yang ini ya. K plus 7 karena yang dicari adalah K positif ya. K positif yang memenuhi. Jadi yang ini ya teman-teman. Ada tidak? Nah, jadi jawabannya adalah Charlie C. Ya, ini ya. K positif. Oke. Oke, lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Nah, kalau aromanya sih aroma soal trigonometri, aromanya kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan ini soal trigonometri. Soalnya ini berbicara masalah sudut ya. Jadi kita langsung ke soal. Nilai sin 105 derajat ditambah cos 15 derajat adalah, oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, saya memperlihatkan dulu sudut relasi ya. Sudut relasi di kuadran kedua. Kuadran kedua. Nah, kalau sin 90 ditambah alfa ya, itu menjadinya cos ya, teman-teman. Cos alfa. Nah, di sini plus atau minus? Kalau sin di kuadran kedua itu selalu bernilai positif, oke? Kalau cos 90 ditambah alfa itu sama dengan sin ya, sin alfa, tetapi bernilai negatif karena cos di kuadran kedua selalu negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan tangens? Tangens 90 tambah alfa itu berubah menjadi kotangens ya, teman-teman. Kotangens alfa. Nah, tangens di kuadran kedua itu juga negatif. Oke. Jadi seperti ini ya, sudut relasi di kuadran kedua. Oke. Nah, sekarang saya memperlihatkan rumus identitas. Rumus identitas. Jumlah dan selisih sudut. Selisih sudut. Oke. Nah, misalkan saya tulis seperti ini ya. Sin alfa tambah beta. Nah, ini menjadi apa, teman-teman? Ini plus minus ya. Nah, kalau di sini jumlah, di sini juga jumlah ya. Kalau di sini diperkurangkan, di sini juga diperkurangkan. Oke. Lalu apa yang terjadi? Perubahannya seperti apa? Jadi di sini sin ya, sin alfa cos beta. Kemudian di sini sin beta cos alfa. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi bentuk yang akan dipakai ya untuk menjawab soal ini. Nah, sekarang cos alfa plus minus beta. Oke, perubahannya seperti apa, teman-teman? Nah, perhatikan kalau di sini dijumlah,
di sini menjadi dikurang ya. Kalau di sini dikurang, sini menjadi ditambah ya, ditambah. Oke, kebalikan ya, kebalikan. Oke. Nah, perubahannya seperti apa? Jadi sisa tulis cos ya, cos alfa, cos beta. Kemudian di sini sin alfa, sin beta. Oke. Nah, saya rasa dengan bentuk seperti ini kita sudah bisa menjawab ya soal ini. Nah, sin 105 derajat. Oke, kita tulis sin 105 ya, ditambah dengan cos ya, cos 15. Nah, sin 105 ini kita rubah menjadi sin 90 ditambah alfa. Oke, alfanya saya ganti langsung ya menjadi 15 ya. Nah, 90 tambah 15 kan 105, sama aja teman-teman ya. Ditambah cos 15. Oke, sekarang sin. Nah, kita lihat sin 90 tambah alfa berarti menjadi cos alfa positif ya. Jadi di sini cos berubah jadi cos 15 ditambah dengan cos 15. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali cos 15. Cos 15 ya teman-teman. Nah, sekarang 15 derajat ini kita rekayasa lagi menjadi 2 cos 60 kurang 45. Kenapa 60 kurang 45? Karena kita mau mendapatkan, karena cos 60 ini kan mudah teman-teman. Cos 60 kan 1/2. Cos 45 itu 1/2 akar 2. Jadi mempermudah kita ya untuk menghitung nilai cos dari 15 ini. Oke, kita rekayasa. Nah, sekarang kita tuliskan 2 ya. Kita tuliskan 2. Kita lihat cos 60 kurang 45. Lihat ya, ini tanda kurang ya. Nah, tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Jadi kita tuliskan di sini plus. Plus ya. Nah, kita tuliskan cos alfa, cos beta. Alfanya yang mana? 60. Betanya berapa? 45. Jadi kita tulis dalam kurung cos 60 cos 45 ya. Sorry, saya tulis lebih ini lagi. Nah, saya tuliskan cos 60 cos 45 ya. Kurang berarti jadi tambah. Oke. Tambah sin 60 sin 45. Oke, nah sekarang kita masukkan nilainya ya. Nah, 2 kali cos 60 berapa teman-teman? Cos 60 itu sama dengan 1/2. Cos 45 1/2 akar 2. Oke, ditambah dengan sin 60 berapa? 1/2 akar berapa teman-teman? Akar 3 ya. Ditambah dikali ya, dikali sin 45 berapa tuh? Jadi 1/2 akar 2. Oke. Nah, sekarang kita ini ya, kita tewaskan. Ini bisa tewas, serot ya, serot. Oke. Jadi kita tulis lagi 1/2 akar 2 ya. Ditambah ya. Ditambah berapa nih teman-teman? 1/2 akar 3 dikali akar 2. Oke. Nah, kita keluarkan 1/2-nya. Jadi 1/2 akar 2 ditambah dengan akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Nah, jawabannya yang mana tuh teman-teman? Jawabannya adalah error ya, yang ini ya teman-teman ya. Kita pertukarkan saja akar 2 tambah akar 6 atau akar 6 tambah akar 2. Jadi ini ya, error. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Dari suatu deret aritmatika. Jadi ini materi ini ya teman-teman, barisan dan deret. Nah, sekarang ada deret aritmatika. Oke, kita baca ulang ya soalnya. Dari suatu deret aritmatika diketahui
U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 29, dan jumlah 25 suku pertama deret tersebut adalah, nah ini. Jadi ini N ya. N atau banyaknya suku. Banyak suku. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah S25 atau 25, jumlah 25 suku pertama ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang rumus Sn itu sama dengan berapa? N per 2 ya. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Oke, nah sekarang harus kita ketahui dulu A dan B untuk mencari Sn. Nah, sekarang kalau A ini adalah suku pertama, nah U3 saya buatkan notasinya seperti ini ya. Nah, U3 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. N kurang 1 berarti ini kan suku ketiga ya. 3 kurang suku pertama, 3 kurang 1, jadi 2 beda ya teman-teman. Oke, 2 beda. Nah, sekarang saya tuliskan jadi 13 A tambah 2 beda ya, 2 beda. Oke, nah sekarang U7 ini saya notasikan menjadi ini. U7 sama dengan A tambah 7 kurang suku pertama atau 7 kurang 1, jadi 6 beda ya. 6 beda sama, saya tuliskan jadi 29 A tambah 6 beda. Oke, di sini ada persamaan 1 dan di sini ada persamaan 2. Oke, untuk mencari A dan B ini kita eliminasi yang ini ya. Persamaan ini kita eliminasi, kita kurangkan ya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Jadi saya mengurangkan di kiri dari bawah ke atas, di kanan pun juga seperti itu, dari bawah ke atas. Oke, 29 kurang 13 itu sama dengan 16 ya. Nah, sekarang ini tewas. A kurang A berarti 0 ya, srot. Nah, itu tewas. Jadi sekarang 6 kurang 2. Jadi sisa berapa nih teman-teman? Jadi sisa 4 beda ya. Jadi beda sama dengan ini, srot ya. Jadi 4. Oke, jadi beda sama dengan 4 ya teman-teman. Nah, sekarang kita mencari nilai A. Nah, kalau persamaan 1 13 sama dengan A tambah 2 beda, nah kita substitusi ya nilai beda ini ke dalam persamaan 1 saja ya. Oke, 13 sama dengan A ditambah 2 kali beda. 2 kali beda berapa bedanya? 4. Oke, jadi 13 A tambah 8. Jadi A sama dengan 13. 8 pindah ke kiri jadi minus 8 ya. Jadi A sama dengan berapa teman-teman? 13 kurang 8 sama dengan 5. Oke, jadi S25 sudah bisa dicari. S25 jadi N per 2 berarti 25 per 2. Oke, sekarang dikali dalam kurung 2 kali A. A nya berapa teman-teman? A nya sudah kita ketahui bahwa 5 ditambah N kurang 1 berarti 25 kurang 1 ya, dikali beda. Bedanya berapa? 4. Oke, sama dengan ini ya teman-teman. Kita lanjut. Ini bisa srot tewas ya. 2 bagi 2 1 ya. 1. Oke, sekarang 4 bagi 2 itu 2. Oke, sekarang kita tuliskan 25 dikali dalam kurung 5 tambah. Nah, ini 25 kurang 1 itu berapa teman-teman? 25 kurang 1 24 ya. 24 kali 2. 24 kali 2 itu 48. 48 tadi ditambah dengan 5 ya. Itu sama dengan berapa? 48 tambah 5 itu sama dengan 53. Nah, kalau diperkalikan 25 kali 25 di 25 ya. 25 dikali 53 berapa tuh teman-teman? 25 kali 53
Jadi 1325. Nah, jawabannya adalah delta ya. Ini teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada soal logaritma teman-teman. Diketahui 3 log 2 sama dengan X dan 2 log 5 sama dengan Y. Maka 5 log 15 adalah, nah, kalau 3 log 2 sama dengan X, ini bisa saya tulis juga seperti 2 log 3 sama dengan seper X ya. Oke, nanti saya ceritakan kenapa saya rubah ke bentuk ini ya. Nah, sekarang 2 log 15. Nah, supaya bisa dinotasikan dalam bentuk X dan Y, setidaknya harus mengandung unsur ini ya, angka 2 ya teman-teman. Nah, kalau sifat logaritma seperti ini, A log B, itu bisa saya tulis juga log B dibagi dengan log A. Nah, di sini angka sembarang ya teman-teman. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, terserah ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya misalkan C. Nah, di sini C. Jadi 5 log 15 ini saya rubah menjadi log 15 dibagi dengan log 5. Nah, angka berapa teman-teman di sini supaya menyerupai X dan Y? Jadi kita pakai angka 2 ya. Angka 2, di sini juga angka 2. Oke. Nah, sekarang kalau teman sudah belajar logaritma pasti mengetahui sifat berikut ini. Nah, ini saya bisa tuliskan lagi 2 log 5 dikali 3. 5 kali 3 kan 15 teman-teman. Nah, sekarang saya tuliskan 2 log 5. Nah, ini saya bisa rubah lagi 2 log 5 kali 3. Bisa saya tulis jadi 2 log 5 ditambah 2 log 3 dibagi dengan 2 log 5. Nah, di sini ada 2 log 3. Tadi ditulis di sini 3 log 2. Jadi yang saya butuh adalah 2 log 3. Jadi seper X teman-teman. Jadi saya tulis di sini sama dengan 2 log 5 itu sama dengan Y ya. Nah, ditambah dengan 2 log 3 itu sama dengan seper X. Nah, sekarang lanjut lagi dibagi dengan berapa nih? 2 log 5 berarti dibagi dengan Y ya. Oke. Dibagi dengan Y. Nah, lanjut lagi Y. Kalau di sini saya kalikan X per X ya. Kita menyamakan penyebutnya teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini adalah X kali Y atau X Y kali X atau X kali Y. Jadi X kali Y ya. Ditambah 1 ya. Ditambah 1 ya. Dibagi dengan X. Dibagi lagi dengan Y. Nah, sekarang ini saya pindahkan ke sini sama dengan ini ya. Jadi X Y ditambah 1 dibagi dengan, nah ini pindah ke atas teman-teman. Teman-teman harus belajar pecahan juga ya. X kali Y. Jadi jawabannya adalah mana nih teman-teman? XY tambah 1 dibagi XY. Jadi jawabannya adalah ini. Bravo ya teman-teman. B. Oke, kita ke nomor 5 sekarang. Nomor 5, penyelesaian pertidaksamaan 1/9 berpangkat 1 kurang 1/2 X lebih besar dari akar pangkat 6 dari 243 berpangkat X kurang 1. Nah, sekarang 9 ini kan bisa menjadi 3 pangkat 2 ya teman-teman. Nah, sementara 243 ini sama dengan 81 dikali 3. 81 ini kan 3 pangkat 4 dikali 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Oke. Nah, sekarang kita tulis 1/9 atau 1/3 pangkat 2 ya. Berpangkat 1 kurang 1/2 X lebih besar dari ini. Langsung kita tulis 243, langsung kita tulis 3 pangkat 5 dikali ini ya, X kurang 1.
Nah, 6-nya bagaimana? 6-nya ditulis per 6 ya. Untuk memahami bentuk eksponen, teman-teman harus ini ya. Teman-teman harus belajar di channel Dimensi Sharing materi eksponen ya teman-teman, biar lebih paham ya. Nah, sekarang 3 pangkat 2 ini sepertiga pangkat 2 kita jadikan 3 pangkat minus 2 dikali 1 kurang 1/2 X ya. Nah, lebih besar dari 3 pangkat 5 X kurang 1 per 6. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu. Kenapa di sini min 2? Karena 3 pangkat 2 pindah ke atas jadi 3 pangkat min 2 ya teman-teman. Nah, pangkatnya disatukan, jadi dikali ya teman-teman. Oke, lebih banyak belajar masalah eksponen lagi buat teman-teman yang kurang ngerti. Nah, sekarang 3 pangkat minus 2. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sudah sama ya. Jadi eksponennya atau pangkatnya itu bisa dibuat notasinya juga seperti ini. Minus 2 kali 1 kurang 1/2 X ya, lebih besar dari 5 dalam kurung X kurang 1 ya, per 6. Oke. Nah, sekarang minus 2 kali 1 itu sama dengan min 2. Min 2 kali 1 dibagi 2. Min kali min kan plus teman-teman. 2 bagi 2 berarti plus 1 ya. 1 kali X jadi X ya, lebih besar dari ini 5X kurang 1 ya, bagi 6. Nah, sekarang kalau di kiri saya kali 6, di kanan juga saya kali 6. Nah, sekarang menjadi ini 6 kali min 2 itu kan min 12. 6 kali X itu plus 6X ya, lebih besar dari 5 kali X. Nah, ini teman-teman. Di sini 6 kali 5 ya dibagi 6. Itu 6 bagi 6 kan tewas teman-teman. Tewas ya. Jadi sisa ini 5X dikurang 5X ya, dikurang 5 ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Kita satukan yang bervariabel X ya, 6X. Nah, sekarang 5X di kanan pindah ke kiri jadi min 5X, lebih besar dari min 5. Min 12 di kiri pindah ke kanan jadi positif 12 atau plus 12. Oke, sekarang 6X kurang 5X itu sama dengan X. Nah, lebih besar dari 12 kurang 5 atau min 5 tambah 12 itu sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah error ya teman-teman. Oke.